Bab 1607, Gerbang Keheningan Mematikan. Bukan terserah Anda untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas mendekat. Tangannya, yang meraih Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng berwarna ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak hebat. Dou Qi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Penghancuran diri ya? Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan menyebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakannya. Ci! Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura kematian yang kaya menempel di dada Xiao Yan saat terbang lewat. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik tempat di mana Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup kedipan mengandung sedikit kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa bergegas keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu memasuki lengan bajunya. Berat, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar menghilang. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun ini masalahnya, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng, orang tua yang tidak akan mati seperti parasit. Izinkan saya untuk menjadi orang yang mengirim Anda pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun Dou Qi-nya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, dia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual di state-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut dugaan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan hanya mencapai kelas Dou Sheng bintang 8 awal. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam. Saya akan membiarkan Anda menikmati apa yang disebut nasib lebih buruk daripada kematian begitu Anda mendarat di tangan saya. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berjarak setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah beradu kejam. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritualmu di depanku. Apa lelucon?
Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakang. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan melonjak pesat setelah dia menggunakan teratai api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari The State Soul telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas! Gelombang demi gelombang pemusnahan gelombang panas dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung menembak ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas bintang 6 Do Sheng, kekuatan api pemusnahan Lotus berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh The State Soul-nya. Gerbang keheningan mematikan. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari lotus api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak keluar dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu dibuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu seperti apa alam misterius yang dibawanya. Suos! Teratai api pemusnahan terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar Deathly Silence Gate. Segera, badai destruktif yang mengerikan menyapu. Serap itu! Badai tercermin di mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki sebenarnya telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan yang mematikan? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat adegan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani teratai api pemusnahan. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius seperti itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini diciptakan dari seorang elit Du di dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya? Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari skill Do biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Do. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun agar berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Do Sheng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura maut jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensinya akan menjadi makanan bagi gerbang keheningan maut, membuatnya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar bisa membuatnya. Ini memang hal yang baik. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit familiar dengan Deathly Silence Gate ini. Darah dan jiwa esensimu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang jahat. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba melesat keluar.
kecepatan cahaya itu sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang padat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam Deathly Silent Gate. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam Deathly Silent Gate. Tidak ada orang yang telah memasuki gerbang keheningan maut yang bisa keluar hidup-hidup. Begitu aura maut di dalam mengikis semua Douqi Xiao Yan, hidup dan mati yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati yang pertama. Sekelompok orang yang sulit diatur sebenarnya memiliki delusi untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kami sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan melarikan diri. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap yang tebal di langit dan tertawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Douqi menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang tertutup oleh aura maut. Dia melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menjaga harta ini untukmu. Api teratai iblis pemurni tiba-tiba tersapu keluar dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura maut itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang hebat ini. Xiao Yan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat berikutnya dia muncul. Bagian tengah tempat ini adalah batu hitam yang menyembunyikan banyak sekali aura maut. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah yang terakhir dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain, dia juga akan kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai di state, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan tetua Dou Sheng dari alam Gu dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Jejak Qi berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin padat di dalam Deathly Silent Gate. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan Deathly Silent Gate tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu benar-benar telah terputus. Soos! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu membengkak dengan angin. Sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa. Terima kasih atas hadiahmu. Hun Yuantian menjadi tumpul sesaat setelah melihat pemandangan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bab 1608, mengambil untuknya sendiri. Black Qi berlama-lama di atas gerbang besar. Lin Dong duduk. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya segera berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di Deathly Silent Gate, itu mungkin untuk menekan Xiao Yan sedikit. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan,
berpikir bahwa kematian Qi di dalam Deathly Silence Gate sudah cukup untuk secara bertahap melemahkan Xiao Yan. Siapa yang bisa mengira bahwa kematian Qi tidak hanya tidak dapat memblokir api teratai iblis pemurnian, tetapi bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan kematian telah ditemukan oleh Xiao Yan. Batu spiritual dapat dianggap sebagai hal terpenting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah melangkah ke negara Di, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, itu akan muncul di depan penyelidikan Xiao Yan. Dengan ditemukannya batu spiritual dan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan dari Deathly Silence Gate. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai jiwa di state? Ini telah menyebabkan Hun Yuantian membuat kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas Deathly Silence Gate. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua tangannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi besar 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang besar yang mengejutkan seperti fluktuasi spiritual mulai tersapu dengan liar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketika kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sepintas, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terkena aura ini, sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampaknya nyata yang dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya, itu menabrak Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Guru! Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir keluar dari telinganya dari serangan itu. Segera setelah itu, bola meriam seperti serangan dengan kejam meledak di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya sepucat lembaran sementara jiwanya telah mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur karena keterkejutan. Di State Soul sangat menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran yang awalnya kacau itu juga berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki kengerian yang kaya ketika melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam yang menembus langit juga bergolak hebat pada saat ini. Ada aura kematian yang kaya yang samar-samar menyebar darinya. Ledakan! 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di tempat tertentu di langit. Ledakan hebat terjadi. Api hitam menyembur keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Namun, dari kelihatannya, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka,
mereka tidak dapat menang melawan Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Dou Sheng benar-benar memenuhi reputasinya. Selain itu, kekuatan bertarung dari Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh bintang 9 biasa Dou Sheng. Kekuatan Devouring yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan manapun dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergolak. Ekspresi mereka sangat serius. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak dapat menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran berada di jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu sementara dia punya waktu dan melihat bahwa banyak ahli dari klan Lei telah tewas. Meskipun dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah realitas perang yang kejam. Yan Jin mengangguk sedikit. Dari tampilan situasi saat ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun, berapapun harganya, mereka harus merebut kembali batu giok kuno itu. Ini karena mereka mengerti bahwa begitu klan Hun membuka rumah dewa kuno Toushi dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dou di dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang dapat melenyapkan ketiga klan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan dengan bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak bisa menyerah. Keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkan pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan batu giok kuno. Bukankah pikiranmu sedikit sederhana jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan rencana kami dengan mudah? Nihility Devouring Flame menginjak udara dan tertawa dingin saat dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika suara yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Pencar cepat. Sesuatu yang salah. Suara yang tiba-tiba itu membuat keduanya terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Hanya apa yang membuatnya begitu cemas? Berdengung, suara dengungan aneh tiba-tiba terpancar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi keduanya berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Nihility Devouring Flame mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela napas lega. Tiga klan dan aliansi Menshahan Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Bas-bas! Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Pada saat yang sama, beberapa aura gelap dan tegas yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka dalam menghadapi kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak pasti dan berhati-hati menatap awan hitam itu. Bum-bum! Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar. Semuanya ditangguhkan di berbagai tempat di langit. Itu peti mati. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari kabut hitam. Mereka langsung kaget. Ini karena benda-benda itu adalah 3 peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang pekat adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Bang! 3 peti mati hitam tergantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan 3 kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan daripada Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiansheng. Hun Yao? Bagaimana mungkin semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi.
Saat itu, mereka sudah secara bertahap menurun dan mati. Namun, bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Mendesis. Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar, telah menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Dou Shen bintang 38 lainnya? Terlebih lagi, aura ketiganya mirip dengan Duo Leying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak sepenuhnya benar. Indra Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lipat lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan berkedut dengan cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan boneka. Ini karena seseorang harus menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah mati. Namun, persyaratan untuk kebangkitan itu sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang akan berharap bahwa tubuh mereka leluhur akan dihancurkan oleh orang lain setelah kematian mereka. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang awalnya mati dari klan Hun menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 bintang 8 Dou Sheng. Kekuatan ini dapat dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 keheningan penghancuran, dunia maut, mulut 3 sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang keluar. Setelah itu, mereka berubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran 10.000 kaki. Pintu besar dipenuhi dengan aura mematikan. Mereka secara mengejutkan adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Pintu raksasa hitam itu berdiri di 3 titik di langit. Aura maut melonjak keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura maut, semua ahli dari aliansi tercengang menemukan bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk merusak pasukan aliansi. Menarik! Ekspresi Leying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas, mereka juga mengenali formasi ini yang memiliki reputasi yang sangat ganas pada zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras, "Hun Yuantian, kembali ke formasi! Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya!" Seorang tetua kurus dari antara ketiganya berteriak keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. "Cepat, bubar!" Jantung Leying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar tangisan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Suos! Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah Xiao Yan itu. Bab 1609, Menerobos Alam. Gerbang keheningan maut telah dicuri. Ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci, "Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, kamu benar-benar kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu sesingkat itu." Ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi amarah. Dia tidak berharap hanya salah penilaian kecil di pihaknya telah benar-benar memberi Xiao Yan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi hebat yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan yang mematikan akan mungkin untuk menciptakan dunia yang mematikan.
para ahli yang terjebak di dalamnya akan sepenuhnya diselimuti oleh aura kematian yang tak ada habisnya dan secara bertahap mati. Ini bahkan jika mereka adalah bintang 7 atau 8 elit Doshengs. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti akan menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu seperti ini akan muncul pada saat kritis ini. Bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa di state. Saya tidak menyangka bahwa dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang saya sembunyikan di dalam gerbang keheningan kematian dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Hun Yuantian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa dalam diri kita akan benar-benar habis. Setidaknya kita perlu istirahat cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lainnya pecah selama periode waktu ini, kami tidak akan bisa campur tangan. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum berbalik ke dua lainnya dan berkata, harganya sudah dibayar. Tentu, kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia begitu saja. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun kami mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toushi dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Dou yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin menghidupkan kita kembali. Seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan berbicara dengan suara padat saat matanya berkilat. Iya. Dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah semuanya berkembang hingga tahap ini. Hun Yuantian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, Anda tidak hanya tidak berhasil menyelamatkannya tetapi Anda akhirnya menunda rencana besar klan kami. Jika bukan karena kamu juga seorang veteran klan Hun kami, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Pria tua dengan wajah keabu-abuan gelap menoleh dan berbicara dengan tegas kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian sepertinya mengerti bahwa dia benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang padat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Segera, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura maut mengikis semua kehidupan di dalamnya. Xiaoyan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Aura mematikan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi kejam dan buas. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura kematian mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan bahwa aura maut itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir dengan menggunakan Douqi atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tidak terduga bahwa klan Hun bahkan dapat menggunakan ini. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura mematikan menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, orang-orang yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian yang mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Kita harus cepat mengisi melalui. Raja Tenggelam Hitam, Gulei, berbicara dengan ekspresi serius. Dia telah ditahan oleh 2 ahli dari klan Hun yang telah mencapai kelas bintang 7 Dousheng sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dianggap menggetarkan.
Gulai bahkan belum pernah mendengar tentang 3 ahli dari klan Hun yang bisa menandingi 4 orang suci iblis sebelumnya. Jelas, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei dan aliansi Sky Mansion, hanya kekuatan klan Gu saja kemungkinan akan kesulitan melawan klan Hun. Ini sulit. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura maut ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita menyerang secara acak, itu hanya akan membuat kekuatan kita cepat habis. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kita juga kemungkinan besar akan mati jika kita terus tetap di sini. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi. Kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Peri Huoling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lamban. Jelas, dia telah terluka selama pertempuran besar sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit pendiam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini tiba-tiba akan berubah menjadi keadaan ini. Cici! Suara angin yang sedikit menderu tiba-tiba muncul dari dalam aura maut yang menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian yang kaya ditembakkan dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada aura kematian yang pekat pada tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douki mereka tidak dapat banyak berguna. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Sial! Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah muram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura maut di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera, sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun, suara yang familiar terdengar dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Xiao Yan, Lei Ying dan yang lainnya bersukacita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan Xiao Yan. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi saya telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Oleh karena itu, formasi ini tidak lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi. Xiao Yan menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Ayo pergi! Xiao Yan menangis dalam-dalam. Dia dengan cepat menjentikkan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar. Itu menutupi area di atas tentara. Gelombang kekuatan hisap meletus. Aura maut di sekitar benar-benar diserap olehnya. Tentara aliansi dengan cepat merasa bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura maut berhenti mengikis mereka. Douki yang perlahan beredar di tubuh mereka juga dengan cepat pulih. Anak kecil ini benar-benar terampil. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan yang mematikan ini. Lei Ying, Yan Jin, Gulei dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiao Yan telah merebut salah satu gerbang keheningan maut. Jika tidak, begitu formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius.
Perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu, ada banyak rumor tentang berbagai sekte dan faksi yang dilenyapkan secara total oleh formasi pamungkas ini. Suas. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat tentara dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura maut di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Tubuh Xiaoyan melintas dan muncul di langit. Yi kecil juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiaoyan telah melangkah ke negara Di, aura Little Ji juga menjadi relatif menakutkan. Diri saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada api teratai iblis pemurni saat itu di alam api iblis. Hah! Little Yi meludahkan mulutnya setelah muncul. Purifying Demonic Lotus Flame melesat ke segala arah. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kematian raksasa. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk yang pekat juga menyebar. MU. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu dengan liar ke seluruh tempat seperti badai. Aura maut yang menembus udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul dari jarak dekat di depan pasukan aliansi. Tampaknya ada sosok yang mengambang di belakang penghalang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan Hun Yuantian, kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiaoyan segera berteriak dingin saat dia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar tangisan Xiaoyan. Dou Qi segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Bang! Penghalang tak berbentuk gemetar menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak. Akhirnya, itu meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Aura maut di sekitar tempat itu dengan cepat menyebar dengan hancurnya penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Guru! Wajah tiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk secara serius merusak aliansi hari ini telah gagal.